Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Stefan Bolsman Bilalang, Sarjana Pendidikan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu visi guru penggerak dan kerangka Bagja. Sebagai calon guru penggerak, saya memiliki satu visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berprestasi, dan berwawasan kebangsaan untuk menghadapi tantangan zaman. Melalui visi guru penggerak ini, saya membuat satu prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan motivasi, kreativitas, dan kemandirian belajar peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek sederhana. Prakarsa perubahan akan dibuat melalui kerangka Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Berikut adalah prakarsa perubahan yang dibuat melalui kerangka Bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar, kreativitas, dan kemandirian belajar peserta didik? Nah, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya menumbuhkan motivasi belajar, kreativitas, dan kemandirian peserta didik. Yang kedua adalah mencari referensi atau literatur dan mengikuti kegiatan praktik baik tentang menumbuhkan motivasi belajar, kreativitas, dan kemandirian peserta didik. Yang ketiga, mengikuti webinar atau praktik baik tentang pembelajaran berbasis proyek sederhana. Dan yang keempat, mencari di internet atau sumber lainnya tentang pembelajaran berbasis proyek sederhana. Poin yang kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapa guru di sekolah yang sudah pernah melakukan pembelajaran berbasis proyek dan berhasil menumbuhkan motivasi belajar, kreativitas, dan kemandirian peserta didik? Tindakannya adalah mencari referensi atau contoh nyata pembelajaran berbasis proyek yang berhasil menumbuhkan motivasi belajar, kreativitas, dan kemandirian belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan wawancara dengan rekan-rekan guru di sekolah atau sekolah lain yang sudah pernah melakukan pembelajaran berbasis proyek sederhana. Yang ketiga, melakukan diskusi dengan sesama guru mata pelajaran tentang pembelajaran berbasis proyek sederhana. Poin yang ketiga, G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apa kebiasaan baru yang muncul ketika pembelajaran berbasis proyek sederhana ini berhasil menumbuhkan motivasi belajar, kreativitas, dan kemandirian peserta didik? Tindakannya, yang pertama, berbagi praktik baik kepada rekan guru lainnya agar dapat menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menumbuhkan motivasi belajar, kreativitas, dan kemandirian siswa. Yang kedua, menciptakan media pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran berbasis proyek sederhana ini. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap motivasi dan kemandirian belajar siswa lewat pembagian kuesioner untuk mengetahui apakah setelah melakukan pembelajaran berbasis proyek sederhana, motivasi belajar, kreativitas, dan kemandirian siswa meningkat atau tidak. Poin yang selanjutnya adalah J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa saja langkah-langkah untuk mulai melakukan pembelajaran berbasis proyek sederhana? Yang kedua, media seperti apa yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek sederhana? Tindakannya adalah, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, lembar kerja, dan instrumen penilaian. Yang kedua, mencari media yang cocok untuk pembelajaran berbasis proyek yang sesuai dengan karakteristik materi ajar. Yang ketiga, melakukan refleksi, umpan balik, serta tindak lanjut terkait pembelajaran yang dilakukan. Poin yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang terlibat, mengarahkan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan menumbuhkan motivasi belajar, kreativitas, dan kemandirian belajar peserta didik lewat pembelajaran berbasis proyek sederhana agar dapat berjalan lancar? Tindakannya adalah, yang pertama, melibatkan kepala sekolah untuk melakukan observasi atau memantau saya dalam melakukan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, mengajak rekan guru untuk melihat praktik mengajar saya dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek.
Yang ketiga adalah melakukan refleksi bersama kepala sekolah, rekan guru terkait pembelajaran berbasis proyek sederhana yang saya lakukan di kelas. Nah, kesimpulannya adalah pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemandirian siswa dengan melibatkan mereka dalam tugas nyata yang membutuhkan kreativitas, kolaborasi, dan tanggung jawab. Metode ini menghubungkan pembelajaran dengan situasi dunia nyata, memotivasi siswa untuk berkomitmen dan aktif terlibat, sambil mengembangkan keterampilan sosial dan karakter penting seperti kepemimpinan, disiplin, dan kemampuan pemecahan masalah. Selain itu, pendekatan ini menumbuhkan motivasi intrinsik dengan menghubungkan pembelajaran dengan minat dan kebutuhan dunia nyata, sehingga siswa merasa lebih termotivasi dan berkomitmen terhadap proses belajar mereka. Demikian pemaparan video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam guru penggerak.